Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Agi Septian, mahasiswa Universitas Islam Balitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf tiruan model perseptron. Kita akan masuk pada materi. Jaringan perseptron ini pertama kali ditemukan oleh Rosberg 1962 dan Minsky-Papert 1969. Jaringan ini terdiri dari beberapa unit input ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran atau sebuah output. Aktivasi yang digunakan dalam jaringan perseptron adalah modifikasi aktivasi bipolar dengan threshold, yaitu ada kemungkinan -1, 0, atau 1. Nah ini dengan patokan nilai threshold ini, jika output atau Yin ini lebih besar dari threshold, maka nilainya adalah 1. Jika Y atau output kurang dari minus threshold, nilainya adalah -1. Jika output kurang dari minus threshold atau lebih dari minus threshold, maka nilainya adalah 0. Kemudian adalah arsitektur perseptron. Masih sama seperti jaringan Hebb, masih mempunyai bias dan juga inputan X1, X2, mungkin sampai Xn, dan sebuah keluaran output Y ini. Tujuan dari jaringan perseptron adalah untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input dan pola output, baik yang bernilai 1 atau yang bernilai -1. Algoritma yang berlaku untuk inputan bipolar atau inputan biner dengan nilai target bipolar dan nilai threshold yang tetap, serta nilai bias yang dapat diatur. Langkah pertama yaitu inisialisasi bobot dan bias. Untuk sederhananya, set bobot dan bias dengan angka 0. Kemudian ada set training alpha. Alfanya lebih besar dari 0 atau kurang dari sama dengan 1. Untuk sederhananya, set alpha dengan angka 1. Set alfa dengan angka 1. Jika terjadi perubahan alfa, akan terjadi perubahan iterasi yang disebut epoch. Langkah yang kedua, selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah berikut. Nah ini ya, untuk set aktivasi unit input seperti ini. Bias ditambah sigma X W. Jadi jika inputannya ada 2, berarti X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah bias. Kemudian untuk thresholdnya seperti yang saya jelaskan tadi, jika Y lebih besar dari threshold, maka nilainya 1. Jika Y kurang dari minus threshold atau theta ini, maka nilainya -1. Jika Y kurang dari theta atau lebih dari sama dengan minus theta atau threshold, maka nilainya adalah 0. Langkah selanjutnya, perbaiki bobot dan bias. Jika terjadi kesalahan pada pola ini atau jika output tidak sama dengan target, maka kita hitung delta W, yaitu alfa kali T kali XI ya. Selanjutnya untuk menghitung W baru, yaitu W lama plus delta W. Untuk menghitung bias baru, B lama plus delta B. Nah, jika sudah sesuai atau output sama dengan target, maka kita langsung menghitung W baru sama dengan W lama
dan B baru sama dengan B lama. Jika masih ada bobot yang berubah, maka kondisi ini akan dilanjutkan ke epoch selanjutnya. Jika sudah sesuai, maka proses akan berhenti. Nah, untuk sebagai contoh, kita sudah membuat soal untuk mengenali pola pada tabel di bawah ini dengan menggunakan nilai alfanya 1 dan nilai thresholdnya 0,1 yang akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Erna Nuraini mau menjelaskan cara menghitung X-nya. Di kolom ini ada X1, X2, alfa, dan target yang sama-sama memiliki 4 kolom. Pada X1 nilainya 1, 1, 0, 0. Di X2 nilainya 1, 0, 1, 0. Untuk nilai alfanya semuanya memiliki nilai 1 dan nilai targetnya yaitu 1, min 1, min 1, min 1. Kemudian untuk menentukan nilai dari netnya maka diperlukan rumusnya yaitu sigma XI kali WI plus B. Nah, contoh cara menghitungnya adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah B. Maka jadilah hasil netnya pada kolom E6 ini. Lalu untuk menentukan nilai outputnya adalah dengan melihat hasil netnya. Jika hasil netnya kurang dari 0 maka hasilnya min 1. Jika hasil netnya 0 maka outputnya juga 0. Dan jika hasil netnya positif maka nilai outputnya 1. Kemudian untuk menentukan nilai perubahan bobot pada kolom delta W1 dan W2 rumusnya yaitu delta WI sama dengan alfa kali XI kali T. Sedangkan untuk menghitung kolom delta B rumusnya yaitu delta B sama dengan alfa kali T. Dan untuk menentukan nilai bobot baru pada kolom W1 dan W2 menggunakan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Dan untuk menghitung kolom B menggunakan rumus B baru sama dengan B lama ditambah B. Pada epoch pertama nilai bobotnya belum diketahui jadi nilainya 0. Pada kolom E6 hasil netnya 0. Diperoleh dari hitungan 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 maka hasilnya 0. Pada kolom output hasilnya juga 0. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan perubahan bobot. Pada kolom G6 nilainya 1. Diperoleh dari 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Selanjutnya kolom H6 nilainya 1 diperoleh dari 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Dan kolom I6 nilainya 1 diperoleh dari 1 kali 1 hasilnya 1. Hasil dari perubahan bobot adalah delta W1-nya 1, delta W2-nya 1, delta B-nya 1. Lalu dilanjutkan perhitungan bobot baru. Kolom C6 nilainya 1 diperoleh dari 0 ditambah 1 hasilnya 0. Kolom K6 nilainya 1 diperoleh dari 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kolom L6 nilainya 1 diperoleh dari 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka hasilnya dari bobot baru W1 nilainya 1, W2 nilainya 2, dan B nilainya 1. Selanjutnya nilai net yang kedua nilainya 2, outputnya 1, perubahan bobot delta W1-nya min 1, delta W2 nilainya 2, delta B nilainya min 1, bobot baru nilai W1-nya 0, W2 nilainya 1, B nilainya 0. Net ketiga nilainya 1, outputnya 1, perubahan bobot delta W1 nilainya 0, delta W2 nilainya min 1, delta B nilainya min 1, bobot baru W1 nilainya 0, W2 nilainya 0, B nilainya min 1. Net keempat nilainya min 1, output nilainya min 1, perubahan bobot delta W1, delta W2, dan delta B nilainya 0 dikarenakan output sama target memiliki nilai yang sama. Selanjutnya bobot baru W1 nilainya 0, W2 nilainya 0, B nilainya min 1. Dikarenakan nilai output dan target tidak sama, maka dilanjutkan epoch kedua dengan nilai bobotnya yaitu 0, 0, min 1. Selanjutnya net yang pertama nilainya min 1, output nilainya min 1.
perubahan bobot delta W1 nilainya 1, delta W2 nilainya 1, delta B nilainya 1, bobot baru W1 nilainya 1, W2 nilainya 1, B 0. Net kedua nilainya 1, output nilainya 1, perubahan bobot delta W1 nilainya min 1, delta W2 nilainya 0, delta B nilainya min 1, W1 bobot baru W1 nilainya 0, W2 nilainya 1, B nilainya min 1. Selanjutnya net ketiga nilainya 0, output nilainya 0, perubahan bobot delta W1 nilainya 0, delta W2 nilainya min 1, delta B nilainya min 1, bobot baru W1 nilainya 0, W2 nilainya 0, B nilainya min 2. Selanjutnya net keempat nilainya min 2, output nilainya min 1, perubahan bobot delta W1, delta W2, delta B semuanya memiliki nilai 0 dikarenakan nilai output sama target itu sama. Selanjutnya bobot baru W1 nilainya 0, W2 nilainya 0, B nilainya min 2. Nah, dikarenakan nilai output dan target tidak sama, maka dilanjutkan approach ke 3. Memiliki nilai bobot yaitu 0, 0, min 2. Dikarenakan nilai output dan target tidak sama, maka dilanjutkan pada approach selanjutnya. Untuk approach yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila akan menjelaskan approach ketiga dan keempat. Hasil dari approach kedua adalah 0, 0, min 2. Maka akan dilanjut perhitungannya dikarenakan outputnya belum sama dengan targetnya. Pertama yang akan dihitung adalah kolom E16 dengan rumus sigma XI dikali WI ditambah B dalam kurung A16 kali J15 ditambah dalam kurung B16 kali K15 ditambah L15. Dan hasilnya adalah negatif 2. Jika hasilnya net negatif, maka nilai dari outputnya adalah negatif 1. Berhubungan output dari kolom E16 belum sama dengan target, maka dilanjut dengan perhitungan bobotnya dengan rumus delta WI sama dengan alfa kali X I kali T. Delta B sama dengan alfa dikali T. Dan hasil dari kolom delta W1 adalah 1, delta W2 adalah 1, dan delta B adalah 1. Selanjutnya menghitung perubahan bobot dengan rumus-rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W, dan B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Dan hasil dari kolom W1, W2, dan B adalah 1, 1, dan negatif 1. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan net pada baris ke-17 dengan hasil perhitungannya adalah 0. Maka nilai dari outputnya adalah 0. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan perubahan bobot dikarenakan output masih belum sama dengan target yaitu negatif 1. Delta W1, delta W2, dan B pada baris 17 bernilai negatif 0, 0, dan negatif 1 didapat dari rumus perkalian. Lalu dilanjut dengan bobot baru dengan nilai W1, W2, dan B-nya adalah 0, 1, min 2. Selanjutnya adalah menghitung lagi net pada baris ke-18 bernilai negatif 1, maka hasil outputnya negatif 1. Dikarenakan outputnya sama dengan target, maka perubahan bobot tidak dikerjakan. Lanjut ke bobot baru. Bobot baru ini jika dihitung sesuai rumus maka W1 bernilai 0, W2 bernilai 1, dan B bernilai negatif 2. Dilanjutkan lagi pada baris 19 kolom E yaitu netnya dengan nilai negatif 2. Negatif 2 didapat dari rumus netnya. Jika hasilnya negatif maka outputnya negatif 1. Dan negatif 1 sama dengan target yaitu negatif 1. Jika output sama dengan target, maka perubahan bobotnya tidak usah dikerjakan, langsung ke bobot baru. Bobot baru dari W1 adalah 0, W2-nya 1, dan B-nya adalah negatif 2. Itu semua didapat dari rumus W lama ditambah
delta W, dan untuk B-nya B lama ditambah delta B, maka hasil akhir dari epoch ketiga adalah 0, 1, dan negatif 2. Kemudian hasil dari epoch ketiga adalah 0, 1, min 2, maka akan dilanjut perhitungannya dikarenakan outputnya belum sama dengan targetnya. Lalu yang akan dihitung adalah kolom E21 dengan rumus sigma XI dikali WI ditambah B, dan hasilnya adalah negatif 1. Jika hasilnya net negatif, maka nilai dari outputnya adalah negatif 1. Berhubungan output dari kolom E21 belum sama dengan target, maka dilanjut dengan perhitungan bobotnya dengan rumus delta WI sama dengan alfa dikali XI dikali T, delta B sama dengan alfa dikali T, dan hasil dari kolom delta W1 adalah 1, delta W2 adalah 1, dan delta B adalah 1. Selanjutnya menghitung perubahan bobot dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W, dan B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Dan hasil dari kolom W1, W2, dan B adalah 1, 2, dan negatif 1. Lalu dilanjutkan dengan perubahan net pada baris ke-22 dengan hasil perhitungannya adalah 0, maka nilai dari outputnya adalah 0. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan perubahan bobot dikarenakan output masih belum sama dengan target, yaitu negatif 1, delta W1, delta W2, dan B pada baris ke-22 bernilai negatif 1, 0, dan negatif 1 didapat dari rumus perkalian. Lalu dilanjut dengan bobot baru dengan nilai W1, W2, dan B-nya adalah 0, 2, dan min 2. Selanjutnya adalah menghitung lagi nilai net pada baris ke-23 bernilai 0, maka hasil outputnya adalah 0. Dikarenakan outputnya belum sama dengan target, yaitu min 1, delta W1, delta W2, dan B pada baris 23 bernilai 0, min 1, dan negatif 1 didapat dari rumus perkalian. Lanjut ke bobot baru. Bobot baru ini jika dihitung sesuai rumus, maka W1 bernilai 0, W2 bernilai 1, dan B bernilai negatif 1. Dilanjutkan lagi pada baris ke-24, yaitu netnya dengan nilai negatif 1. Negatif 1 didapat dari rumus netnya. Jika hasilnya negatif, maka outputnya negatif 1. Dan negatif 1 sama dengan target, yaitu negatif 1. Jika output sama dengan target, maka perubahan bobotnya tidak usah dikerjakan, langsung melompat ke bobot baru. Bobot baru dari W1 adalah 0, W2 nya 1, dan B nya adalah negatif 1. Itu semua didapat dari rumus W lama ditambah delta W, dan untuk B nya B lama ditambah delta B. Maka hasil akhir dari epoch keempat adalah 0, min 1, dan negatif 1. Sekian penjelasan epoch ketiga dan keempat dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ambienio Anisi Putra akan meneruskan epoch ke-5 sampai dengan epoch ke-10. Epoch keempat, hasil akhir bobot barunya adalah 0, 1, dan negatif 1. Maka dilanjutkan dengan perhitungan netnya dengan rumus sigma XI dikali WI ditambah B, dan hasilnya adalah 0. Jika hasil netnya 0, maka nilai outputnya adalah 0. Output 0 dilanjutkan dengan perhitungan perubahan bobot dengan rumus delta WI sama dengan alfa dikali XI dikali T. Untuk B nya, delta B sama dengan alfa dikali T, dan hasil dari delta W1 nya adalah 1, delta W2 nya adalah 1, delta B nya 1. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan perubahan bobot baru dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Untuk B nya, B baru sama dengan B lama ditambah delta B, dan hasil dari W1 nya adalah 1, W2 nya adalah 2, dan B nya adalah 0. Lalu dilanjut dengan kolom bawahnya dengan menghitung netnya lagi dengan rumus yang sama, dan ketemu hasil dari netnya 1. Net 1, maka outputnya adalah 1. Dilanjut perhitungan perubahan bobot dikarenakan outputnya masih belum sama dengan target di soal.
hasil perubahan bobotnya adalah delta W1 sama dengan negatif 1, delta W2 nya adalah 0 dan delta B nya adalah negatif 1. Kemudian dilanjut bobot baru dengan delta W1 nya 0, delta W2 nya 2 dan delta B nya negatif 1. Untuk kolom selanjutnya, kolom ke-23 tetap sama caranya. Dan untuk kolom 24 hasil dari netnya adalah negatif 1, maka outputnya negatif 1. Outputnya sama dengan target, maka tidak perlu menghitung perubahan bobot langsung. Dilanjut dengan bobot baru dengan nilai 0, 1, negatif 2. Selanjutnya adalah epoch ke-6. Untuk menghitung epoch ke-6 diperlukan juga hasil akhir bobot baru dari epoch ke-5. Cara menghitungnya juga sama seperti epoch-epoch di atas. Cuman epoch ke-6 mempunyai satu output yang sama dengan target, yaitu kolom 34F pada Excel ini, negatif 1 hasilnya. Maka perubahan bobotnya tidak dihitung dan hasil akhir bobot barunya adalah 0, 1 dan negatif 3. Dilanjut dengan epoch ke-7. Ini caranya sama kayak epoch-epoch di atas juga, memerlukan hasil akhir bobot baru dari epoch ke-6. Untuk menghitung nilai net yang pertama pada epoch ke-7, epoch ke-7 ini memiliki dua output yang sama dengan target pada soal, yaitu kolom 37F nilai negatif 1 dan pada kolom 39F nilainya juga negatif 1. Maka hasil perhitungan bobot baru secara keseluruhan adalah 1, 2, negatif 3. Dilanjut dengan epoch ke-8. Caranya sama juga, akan tetapi epoch ke-8 ini memiliki satu output yang sama dengan target, yaitu pada kolom 44F. Jika outputnya ini sama dengan target, maka perubahan bobot tidak perlu dikerjakan perhitungannya. Dan hasil bobot baru secara keseluruhannya adalah 1, 2, negatif 4. Dilanjut dengan epoch ke-9. Caranya sama, tetapi di epoch ke-9 ini memiliki dua output yang sama dengan target, yaitu kolom 53F dan 54F. Jika outputnya sama dengan target, maka perubahan bobotnya kosong, tidak perlu dikerjakan perhitungannya. Hasil akhir bobot baru dari epoch 9 adalah 2, 3, dan negatif 4. Dan untuk yang terakhir adalah epoch ke-9. Kenapa terakhir? Karena hasil netnya adalah 1, negatif 2, negatif 1, dan negatif 4. Maka hasil dari outputnya adalah 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Dikarenakan outputnya sama semua dengan target, maka tidak usah dikerjakan perhitungan dari perubahan bobot secara keseluruhan. Jadi langsung ke bobot barunya. Bobot baru ini nilainya sama dengan nilai W1 nya, yaitu 2, B2 nya 3, dan B nya adalah negatif 4. Ini sama semua sampai kolom bawah dikarenakan perubahan bobotnya kosong. Di epoch ke-10 ini sudah dinyatakan konvergen karena outputnya sama dengan target. Sekian dari pembahasan Excel kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan selanjutnya akan diteruskan programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ferry Caturwijaya. Saya akan membahas tentang implementasi jaringan perseptron menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekarang kita masuk ke dalam programnya. Untuk yang pertama kita mengimpor data, berarti kita menggunakan pandas. Kemudian kita membutuhkan operasi matriks, kita menggunakan sklearn linear model, dan import algoritmenya yaitu perseptron. Kemudian kita inputkan datanya. Jadi untuk menginputkan data ada dua macam.
Yang pertama, kita menuliskan ke dalam bentuk kolom dulu biar lebih enak. Di sini ada 1 1 0 0 1 0 1 0, baru kita transpose karena kita pengennya inputannya nanti seperti yang ada pada tabel ini, yaitu ada 4 baris dan ada 2 kolom. Atau misalkan kita inputkan dengan cara lain, ini ada X dengan 1 1 pada baris pertama, 1 0 untuk baris kedua, 0 1 baris ketiga, dan 00 untuk baris keempat. Selanjutnya untuk targetnya kita beri label Y sama dengan 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, sama seperti tabel tadi ya. Sekarang untuk fungsi perseptronnya kita menggunakan CLF sama dengan perseptron. Kemudian kita set iterasinya atau epochnya. Misalkan kita buat 10, kemudian toleransi atau threshold kita set menjadi 0,1. Untuk random state-nya kita set 0. Di sini adalah proses pembangunan algoritma perseptronnya. Kemudian pada bagian clf.fit ini adalah proses trainingnya. Selanjutnya ini adalah proses prediksinya untuk memprediksi nilai dari X. Jadi untuk data training testing kasus ini kita menggunakan data yang sama. Selanjutnya kita run untuk programnya. Kemudian kita bandingkan hasilnya, hasil dari prediksi dengan hasil Y atau target yang sudah diset tadi. Ternyata hasilnya sama seperti hasilnya tadi, berarti atau sama dengan targetnya, berarti ini sudah konvergen. Sekarang kalau misalkan kita batasi di sini hanya sampai dengan literasi ke-5, kita run lagi, maka hasilnya tidak sesuai dengan targetnya atau tidak konvergen karena dia berhenti ketika semua pola belum dikenali. Sebab sesuai hitungan manual tadi kan kita mendapatkan hasil konvergen pada iterasi ke-10. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.